Untuk sampai ke lokasi pencarian berikutnya, emak harus menyusuri sungai terlebih dahulu, euy. Sekarang kita mau cari apa di sini? Sekarang kita mau cari ular hijau. Ular hijau? Ya, Apa ular hijau? buat mainan. Kamu mah ditanya yang bener atuh, kalau tuh yang bener ditanya buat apa Ya, sekarang? buat mainan ular hijau. Mas bapak aja nanya. Pak, sekarang kita mau cari apa? Sekarang Bapak mau cari bahan buat bikin kolak. Bikin kolak? Iya. Asik. Nah, itu jawaban yang paling betul si bapak. Kamu mah apa? Kalau mau cari ular lagi? Enggak kamu. Nah, jadi perjalanan kali ini tuh emak diajak sama bapak nyari bahan buat dibikin kolak. Aduh, gimana ini Pak? Pak bantuin tolong. Ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia buah yang kita cari nih. Oh, ini mah yang suka dibuat pulang kaleng ya Pak? Iya, kalau bahasa Sundanya mah cangkaleng. Sangkaleng? Iya, atau buah saruluk. Oh, jadi buah yang bapak maksud itu kolang-kaling. Nah, kolang-kaling sendiri sebenarnya adalah daging pohon buah aren. Pohonnya tinggi banget nih, kayaknya harus pakai tangga ngambilnya. Cari tangga dong. Gimana nih cari tangga? Ada, siap saya bawa nanti. Bawa. Ya. Nah, selain diambil buahnya buat dijadikan kolang-kaling, pohon aren itu juga diambil niranya nih buat dijadiin gula merah. Nira itu air manis yang berasal dari batang atau getah tandan bunga dari keluarga palma. Kayak pohon aren ini. Nah, ini ular tangganya, Bah. Buat ngambil buah ini. Buah kolang kaleng. Bah, tangga tuh, Bah. Aduh, udah capek-capek bawa ular tangga malah nggak dipakai. Malah pakai gantar. Tuh kan, dari tadi suka nggak bener nih si Adani kalau ditanya teh. Jadinya dikerjain sama bapak. Rasain tuh Adani. Buahnya deh. Sini. Tanggap. Enggak. Awas kena getahnya tuh gatel. Hati-hati kamu. Mau dia apa? Mau dicoba dulu? Mau dibelah. Dilihat dalamnya. Oh iya Sadayana, hati-hati ya kalau mau motong buah yang masih mentah kayak gini. Soalnya kalau kena getahnya kulitnya bisa gatel banget. Nah kayak gini nih penampakan daging buah aren yang bakal kita olah jadi kolang-kaling. Beruntung banget dapat satu pohon langsung dapatnya yang muda. Cocok banget ini cukupan. Buat dibikin kolang-kaling, kita harus cari buah yang masih muda karena tekstur dagingnya lebih empuk dan kenyal. Jadi rasanya makin enak saat dibikin kolang-kaling. Dan beruntung banget nih, emak langsung dapat buah aren yang muda. Ayo Pak, pulang Pak. Aku yang bawa terajanya Pak. Bapak yang gotong sama si AA. Ayo. Gotong kolang-kalingnya. Nah, Sekarang kita masuk ke proses pengolahan. Nah, proses pengolahan ini bisa dilakukan dua cara. Bisa dengan direbus dan juga dibakar. Tujuannya biar getahnya hilang. Dan kali ini emak akan nyoba keduanya. Terus nanti kita bandingkan hasilnya. Nah, kita masukin ke air mendidih dan rebus selama kurang lebih 2 jam. Sedangkan yang dibakar itu kira-kira 1 jam aja. Hati-hati, jangan sampai gosong ya. Ntar kolang-kaling di dalamnya ikut gosong atuh. Penasaran gimana hasilnya? Ada bedanya nggak ya? Nah, ini hasilnya Sadayana. Kalau yang direbus mah bersih, tapi yang dibakar mah gosong kayak gini ya. Oke lah, sekarang emak belah buahnya. Kalau yang dibakar lebih wangi.
Ternyata yang dibakar lebih wangi, euy. Sekarang emak keluarin dari cangkangnya satu persatu. Nah, setelah dicongkel kayak gini, lalu digeprek satu persatu. Setelah digeprek, direndam pakai air beras selama 3 malam. Tapi jangan khawatir, nggak usah nunggu 3 malam ya, karena udah punya yang udah jadi. Tuh. Direndam 3 malam pakai air beras itu untuk menghilangkan rasa dan aroma asam kolang-kaling. Terus juga bikin kolang-kaling jadi lebih bersih dan kenyal. Mau bikin yang manis-manis, yang satunya kolak, yang satunya lagi sirup. Tuh, ada kelapa mudanya lagi. Yang pertama, emak mau bikin kolak dulu. Emak biasa pakai tambahan singkong, singkongnya direbus dulu sampai empuk. Kalau singkongnya udah empuk, masukin gula merah sama kolang-kalingnya. Tunggu kira-kira 5-10 menit. Yang terakhir, masukin santannya deh. Nah, lanjut mau bikin sirup. Cara bikinnya gampang banget. Masukin cincau, kelapa muda, agar-agar, terus kolang-kalingnya deh. Tambahin juga es batu biar tambah seger. Terus kasih sirup dan kental manis secukupnya. Kolang-kaling mah bisa dibikin macam-macam. Tinggal disesuaikan aja tuh sama selera masing-masing. Yang penting mah dapat manfaatnya. Kolang-kaling kayak serat, jadi sangat bagus untuk kesehatan pencernaan. Kandungan fosfor dan kalsiumnya juga loba pisan. Bisa cegah pengeroposan tulang. Sirup sama kolak udah jadi. Walaupun kelihatannya sederhana, tapi dijamin mantap rasanya. Pastinya resep mamah anti gagal dan jaminan bikin enak. Aduh, belum apa-apa udah basah kuyup kayak gini. Oh no. Untung cuacanya panas jadi nggak dingin. Hari ini emak udah ditemenin sama Pak Dudung nih yang rela berendam di rawa siang hari bolong. Rencananya emak sama Pak Dudung mau metik tangkai dan bunga teratai buat dimasak. Emak lagi pengen makan sayur dari tangkai dan bunga teratai, euy. Kabita dari kemarin. Sadayana, siapa nih yang udah pernah nyobain tangkai bunga teratai? Kita harus petik yang masih muda ya, kayak gini. Jadi batangnya tuh masih muda, bunganya masih muda. Ini duduk, boy. Ayo copot. Soalnya teh kalau yang udah tua rasanya nggak enak buat dimakan. Nah, mudah kok untuk tahu mana yang masih muda. Nah, contohnya kayak gini nih. Bunganya belum mekar, tandanya dia masih muda. Kalau yang teratainya udah tua, bunganya akan mekar dan sangat cantik. Tapi ya gitu sadayana, bunga teratai yang mekar mah lebih enak dipandang, nggak enak buat dimakan. Nah, bunga teratai ini biasa ditemukan di perairan tenang kayak empang, rawa, atau danau. Meskipun airnya kotor, teratai bisa tumbuh dengan baik. Bunga teratai juga tumbuh subur di daerah tropis dan subtropis. Makanya di Indonesia teratai bisa tumbuh sangat baik. Mak denger-dengar bunga teratai teh udah ada yang membudidayakannya di daerah Buleleng, Bali. Buat masyarakat Hindu di Bali, bunga teratai menjadi simbol alam semesta, niat suci, kedamaian, dan kemakmuran. Pantas saja di sana teratai menjadi bunga yang diistimewakan. Oh iya, kadang masih banyak juga yang suka ketukar antara bunga teratai sama bunga seroja. Meskipun sama-sama hidup di air, tapi keduanya beda loh. Kalau teratai itu daunnya mengapung di air, batangnya ada di tengah daun, dan bunganya berbentuk lancip. Sedangkan seroja itu daunnya nggak mengapung di air, batangnya menjulang tinggi dengan kelopak bunga yang bulat dan besar. Pak, kayaknya udah cukup nih. Udah ya, banyak. Ayo kameramen, kita langsung masak aja. Ayo. Sebelum masak, mau ganti baju dulu ya. Nggak nunggu besok, mau langsung mak masak nih. Enak adem di sini. Mana wadahnya tuh kameramen? Nggak pakai wadah, nggak ada. Makasih. Aduh. Tudung ibu jatuh terus. Bukan pusing tuh tudung. Posisi masak sudah pas. Lanjut kupas tangkai teratainya, euy.
Ini harus disisit ya. Tuh. Kayak nyisit daun talas juga sama kayak gini nih. Kita kupas dulu kulitnya sampai bersih ya. Tangkai bunga teratai ini teh mirip banget sama tangkai talas. Bedanya, warna batang teratai itu ungu, sedangkan talas warnanya hijau. Nggak cuma tangkainya dipotong kecil-kecil, bunga mudanya juga. Cuma emang nggak pakai banyak, sedikit saja untuk mempercantik sayur tangkai teratai ini. Nah, kalau udah dipotong-potong, kita cuci dulu teratainya sampai bersih. Terus siapin bumbu-bumbunya deh. Bumbu-bumbunya sederhana banget loh. Cuma pakai tomat, cabai hijau, bawang merah, bawang putih, bumbu penyedap, gula pasir, dan garam. Sekarang kita tumis bumbu-bumbunya. Yang penting mah harus sampai wangi dulu, baru deh masukin tangkai dan bunga teratainya. Jangan kaget atuh, setelah dimasak warna tangkai bunga teratainya pudar Ya, gak cantik lagi ya warnanya. Gak apa-apa deh, emak kan lebih mentingin gizi yang terdapat dalam tangkai bunga teratai ini. Ada serat, karbohidrat kompleks, vitamin C, dan juga potasium. Ayo sini Pak, makan dulu Pak. Oh iya, ayo siap. Ayo Pak, sini. Sayur bunga teratai ini mantap pisan kalau dimakan sama nasi anget. Pak udah cuci tangan belum? Belum. Belum, tangan dulu Pak. Ya. Nggak perlu pakai piring, cukup daun pisang sebagai alasnya. Bismillah Pak. Gimana Pak rasanya Pak? Enak banget. Enak? Bapaknya emak aja sampai mengakui keahlian emak masak. Jaminan bikin enak, Yang pernah udah nyobain daun talas, pohon talas, sayur talas, tuh rasanya tuh mirip banget sama ini nih. Ini mah pohon teratai. Makan lagi. Kandungan yang dimiliki tangkai bunga teratai ini bermanfaat sekali untuk tubuh. Di antaranya untuk menurunkan gula darah dan kolesterol dan mengatur tekanan darah. Nggak heran dari dulu banyak orang yang mengonsumsi teratai ini. Very very nice. Nah, yang belum pernah masak atau makan sayur dari tangkai dan bunga teratai, sok weh sekali-kali makan biar tahu atuh rasanya. Pokoknya raos pisan. Emak dan bapak habisin dulu ya makanannya. Sayang carinya susah.